Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kami mencintai Anda karena Allah, dan semoga Allah mewujudkan apa yang kami sampaikan. Memberikan kepada kita adalah cinta di antara kita, sehingga hidup kita akan semakin indah dengan cinta. Dan yang hidup di dunia dengan saling mencintai adalah kelak akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan khusus, yaitu Ainal Mutahabbu Nabi Jalali. Di padang mahsyar, di saat orang-orang sedang kebingungan dahsyatnya mahsyar, kita mendengar seruan, mana orang-orang yang hidup di dunia dengan cinta karena aku. Dan semoga yang menyambut ini adalah kita semuanya. Dan termasuk hadiah cinta kami yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah, mari kita benahi urusan kita dengan orang tua kita. Berdamai dengan orang tua kita, ayahanda, ibunda, dengan berbakti dan mengabdi kepada beliau-beliau. Dengan pengabdian yang sesungguhnya, pengabdian kepada orang tua atas dasar kerinduan kepada Allah. Kalau tidak atas dasar kerinduan kepada Allah, maka akan muncul bakti basa-basi, bakti dusta, dan tidak akan membawa berkah. Terlihat di mata manusia ia baik, tapi di mata Allah rendah. Hati-hati, jangan tertipu dengan model berbakti yang sifatnya zahir, tapi batin kita tidak berbakti. Di sini saya akan memperdalam lagi bagaimana berbakti yang sesungguhnya. Berbakti yang sesungguhnya kepada orang tua kita. Jangan sampai kita ini seolah-olah berbakti, akan tetapi ternyata sesungguhnya tidak berbakti. Berbakti yang sesungguhnya adalah sambungnya hati kita kepada orang tua, kemudian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau urusan berbakti ini tidak kita sambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan menghasilkan apa-apa. Namanya bakti basa-basi. Bisa saja seorang anak ini baik kepada orang tuanya di saat dilihat oleh manusia, atau di saat orang tuanya masih punya kesadaran, atau di saat orang tuanya masih hidup. Akan tetapi kalau sudah berakhir, itu semuanya akan berubah. Maka muncul orang yang berbakti basa-basi. Akan muncul orang-orang yang berebut waris di saat orang tuanya meninggal dunia. Bahkan di saat orang tuanya sakit, sudah tidak punya kesadaran, sudah kurang peduli. Kenapa? Dia berbuat baik hanya ingin dilihat oleh orang tuanya, bukan ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang anak yang berbuat baik kepada orang tuanya, Masya Allah. Terlihat di mata manusia pengabdiannya tiada tandingnya. Akan tetapi Allah Maha Tahu apa yang ada di hatinya. Ternyata diam-diam terlintas di hatinya kerinduan untuk menguasai sebagian harta orang tuanya, agar berganti nama atas nama dia. Pengabdian zahir kalau tidak kita sambungkan dengan Allah akan menjadikan manusia-manusia yang pengkhianat, berbohong. Kalau memang pengabdian ini benar-benar berbakti pada orang tua, disambungkan dengan Allah karena perintah Allah, ingin selamat di hadapan Allah. Dia nggak peduli apakah orang tuanya melihatnya, apa orang tua masih sehat atau sakit, bahkan di saat hidup atau sudah meninggal. Maka tanda berbakti kepada orang tua yang serius adalah akan bersambung bakti itu adalah setelah orang tua tidak ada. Maka dikatakan bahwa jika ada seorang anak berebut waris dengan saudaranya setelah orang tuanya meninggal, menunjukkan di saat hidup orang tuanya dia tidak memiliki bakti yang sesungguhnya. Karena yang memutus tali persaudaraan, yang berebut waris itu sesungguhnya dia telah menyakiti orang tuanya. Sebab yang direbut harta siapa? Harta saudaranya. Saudaranya itu anak siapa? Anak orang tuanya. Kalau orang serius dalam berbakti kepada orang tuanya, dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak peduli apakah orang tuanya baik atau tidak, dan apakah ada imbalannya atau tidak, karena dia kenal Allah. Kenal Allah. Dan mari kita koreksi diri, siapa Anda, di mana orang tua Anda, sejauh mana urusan Anda dengan orang tua Anda. Jangan sampai terlintas di benak Anda
baik dengan orang tua Anda hanya karena Anda ingin diberi toko yang di sebelah sana, atau diberi mobil yang itu, atau karena Anda ingin mengintai kalung ibunda, naudzubillah. Dan keberkahan dari Allah, kalau kita berbohong tidak akan sampai keberkahan kepada kita. Gak akan, karena Allah tahu ini bohong ini. Biarpun di depan manusia kita bisa baik, semua orang mengatakan pengabdian yang luar biasa, tidak ada tandingannya. Waktunya habis untuk orang tuanya, akan tetapi Allah Maha tahu. Pendusta ini pendusta. Mari kita koreksi diri kita sendiri, berbaktilah yang sesungguhnya, kita sambungkan dengan Allah, berbuat baik dengan manusia. Manusia terpenting dalam wujud kita saat ini adalah orang tua kita. Nabi akan murka kalau kita durhaka kepada orang tua. Biarpun orang tua dalam keadaan kafir, orang tua dalam keadaan salah, pengabdian tidak boleh kita tunda. Bahkan tidak boleh kita hentikan. Dan orang akan mudah mengabdi kepada orang tua yang tidak baik sekalipun kalau dia punya kesadaran bahwa aku mengabdi kepada orang tuaku karena aku ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan sangat mudah bagi seorang anak yang mempunyai jiwa bakti, tapi kalau pengabdiannya bukan karena Allah, dia akan mudah terbawa kepada kejenuhan di saat yang diharapkan, yang terlintas di hatinya tidak dapat, maka dia akan kecewa. Tidak puas, maka mungkin akan mengakhiri pengabdiannya. Nauzubillah. Semoga Allah berikan kita ketulusan dalam mengabdi kepada orang tua, diberi oleh Allah kesungguhan, kemudahan dalam mengabdi kepada orang tua, baik di saat orang tua sehat atau sakit, di saat orang tua masih hidup atau sudah tidak ada. Semoga kita dicatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua dan menjadi hamba yang diampuni oleh Allah. Seperti yang disabdakan Nabi, orang tuanya masih hidup, diberi kesempatan mengabdi kepada orang tuanya, dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita kembali kepada Allah tanpa dosa. Tanpa dosa dengan pengampunan, mendapatkan keberkahan hidup, kemudian kelak kalau kita mati mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhibbukum fillahi, kami mencintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.